Nabila. Ayo Nabila pimpin doa teman-temannya. Syabrak mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa mulai. Berdoa selesai, cukup beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa hadir di kelas ini ya. Nah, anak-anak sekalian, ada yang masih ingat pembelajaran kemarin tentang apa? Masih tentang apa? Tentang mengenal bagian tumbuhan. Ada berapa bagian-bagian tumbuhan? Ada 5. Yang pertama, Daun. daun. Terus dan biji itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar meningkatkan rasa nasionalis, Ibu mau mengajak kalian menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Nah, Ibu yang pimpin ya, anak-anak sekalian, nyanyikan lagunya dengan keras. Pemudi pemuda Indonesia, baju musisikan untuk negara. Saya akan datang kewajiban mula, menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu tanggal 28 Oktober itu diperingati sebagai hari apa? Sumpah Pemuda. Betul, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ada yang tahu sejarah Sumpah Pemuda? Ya. Ada tokoh-tokoh yang perjuangan Sumpah Pemuda? Belum. Nah, anak-anak sekalian, materi Ibu hari ini yaitu mengenal sejarah Sumpah Pemuda dan tokoh-tokoh perjuangannya. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran Ibu. Hari ini, tujuan pembelajaran Ibu yang pertama, melalui penjelasan yang disampaikan oleh guru, siswa dapat menjelaskan proses pergerakan Sumpah Pemuda. Yang kedua, melalui pengamatan gambar, siswa dapat mengenal tokoh-tokoh pejuang pada Sumpah Pemuda. Dan yang ketiga, melalui penjelasan siswa dapat menyebutkan dengan benar isi dari Sumpah Pemuda. Sekarang Ibu akan memaparkan materi tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu adalah sumpah yang terjadi sebelum Indonesia merdeka. Terjadinya itu pada tahun 1928. Nah, pada tahun 1928 Indonesia belum merdeka kan? Belum. Kapan Indonesia merdeka? Tahun 1945. Ya, betul, tahun 1945. Tujuan awal dari Sumpah Pemuda itu untuk mempersatukan para pemuda Indonesia demi tercapainya kemerdekaan. Nah, Sumpah Pemuda itu terjadi dengan rapat 2 kali. Yang pertama ada rapat Kongres Pemuda 1, lalu ada rapat Kongres Pemuda 2. Nah, rapat Kongres Pemuda 1 ini terjadi pada tanggal 30 April sampai 2 Mei. Terjadinya di Jakarta. Kalau Kongres Pemuda 2 itu rapatnya ada di 3 tempat. Tempat yang pertama ada di gedung Domendian KJB, lalu ada di lapangan Banteng dan di gedung OS Java Bioskop. Rapat Kongres Pemuda ini yang pertama tanggal 27 di gedung KJB, yang rapat kedua dan rapat ketiga harinya sama tanggal 28, tapi tempatnya berbeda. Yang pertama di lapangan Banteng dan yang kedua di gedung OS Java. Setelah pemuda-pemudi rapat pada tanggal 28, dicetuskanlah isi Sumpah Pemuda. Anak-anak sekalian, ayo kita bacakan bunyi Sumpah Pemuda dari yang pertama sampai ketiga. Sudah siap? Ya. Kita baca dari yang paling atas. Bunyi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah
Persatuan Bangsa Indonesia. Sudah tahu sejarah dan bunyinya? Sudah. Terusnya Ibu akan mengenalkan kepada kalian tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Selama rapat pemuda Kongres Pemuda 1 dan 2, terdapat tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang aktif dalam kegiatan tersebut. Ada 10 tokoh yang sudah Ibu tempelkan di depan. Sekarang kita lihat dari tokoh yang pertama. Ini adalah Bapak Muhammad Yamin. Nah, Bapak Muhammad Yamin ini menjabat sebagai sekretaris Kongres Pemuda. Bapak Muhammad Yamin juga merancang teks Sumpah Pemuda sehingga terdapat bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Ini adalah Bapak Muhammad Yamin yang merancangnya. Jabatannya tadi sebagai sekretaris. Nah, terus sesudah Bapak Muhammad Yamin ada juga Bapak Sugondo Jojo Puspito. Nah, bisa dilihat kan ini namanya Bapak Sugondo Jojo Puspito. Nah, kalau Bapak Sugondo ini merupakan Ketua PPI, yaitu Pelajar Indonesia yang bergerak untuk menciptakan rapat Kongres Pemuda pertama. Setelah Bapak Sugondo ada yang ketiga namanya Bapak Wage Rudolf Supratman. Ulangi, siapa nama bapaknya? Wage Rudolf Supratman. Bapak Wage Rudolf Supratman ini adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya tadi dinyanyikan pada saat Kongres Pemuda 2. Yang menciptakan lagunya adalah Bapak Wage Rudolf Supratman. Terus yang keempat ada Bapak Joko Marsaid. Coba dilihat Bapak Joko Marsaid. Nah, ini Bapak Joko Marsaid jabatannya sebagai Wakil Ketua Kongres Pemuda 2. Siapa tadi namanya? Bapak Joko Marsaid. Jabatannya sebagai Wakil Ketua. Lalu yang kelima ini ada Bapak Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin. Bapak ini merupakan wakil dari Jombata. Ini adalah Bapak ini merupakan politikus dan jurnalis Indonesia. Setelah yang kelima ada tokoh ke-6. Nah, coba dilihat yang ini paling beda kan dari yang lain? Iya, mukanya seperti orang Cina tidak? Iya, ini adalah Bapak Si Kong Leong. Namanya siapa? Si Kong Leong. Nah, tadi kan ada rapat Kongres Pemuda 2 di KJB. Nah, ini adalah tuan rumah yang memberikan pemuda untuk rapat di rumahnya. Jadi rapat yang kedua tadi adalah di dalam rumah Si Kong Leong. Bapak ini merupakan keturunan Cina, bisa kita lihat ya dari matanya dan juga namanya. Lalu yang ketujuh ada Bapak Kartosuwirjo. Siapa namanya? Kartosuwirjo. Iya, Bapak Kartosuwirjo. Ini Bapak Kartosuwirjo adalah pencetus Sumpah Pemuda. Nah, Bapak Kartosuwirjo dan Muhammad Yamin ini saling bekerja sama untuk mencetuskan Sumpah Pemuda. Sedikit lagi yang nomor 8. Ini namanya Bapak Sarmidi Mangun Sarkoro. Ulangi, Sarmidi Mangun Sarkoro. Nah, Bapak Mangun Sarmidi ini merupakan pembicara. Dia juga menjabat Menteri Pendidikan pada tahun 1949. Yang ke-9, yang paling bagus fotonya ini ada Bapak Johannes Leimena. Bapak Johannes ini adalah berasal dari Ambon. Nah, dari Maluku bapaknya ya. Jabatannya itu sebagai anggota KOTI atau pangkatnya Laksmana. Terakhir ada Bapak Sunario Sastrowardoyo. Nah, Bapak Sunario ini merupakan pembicara dan penasehat yang membela aktivis pada saat Sumpah Pemuda. Ada berapa tadi tokohnya? Ada 10. Coba yang pertama Bapak siapa? Muhammad Yamin. Yang kedua Sugondo Jojo Puspito. Yang ketiga Wage Rudolf Supratman. Yang keempat Joko Marsaid. Yang kelima Amir Syarifuddin. Yang keenam Si Kong Leong. yang ketujuh Kartosuwirjo. Yang kedelapan Sarmidi Mangun Sarkoro. Yang kesembilan Johannes Leimena. Terakhir Sunario Sastrowardoyo. Nah, sudah Ibu kasih tahu semua ya tentang tokoh-tokohnya. Sekarang kita tadi sudah belajar sejarahnya, bunyinya juga sudah, tokohnya juga sudah. Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Ibu bagikan soalnya ya. Nah, anak sekalian, soalnya ada 5. Yang pertama soalnya itu mengenai susunan panitia, lalu bunyinya dan kapan Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2 dilaksanakan. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Kalau sudah nanti kumpulkan di
mempunyai kuis. Nah, kuis ini tentang tokoh-tokoh dari Sumpah Pemuda tadi. Tadi kan Ibu sudah? Coba tepuk fokus dulu biar kalian lebih fokus juga. Kita sama-sama tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sudah fokus kan? Kuisnya ini tentang tokoh-tokoh Sumpah Pemuda tadi. Ada berapa tokohnya? 10. Nah, tokohnya adalah anak-anak sekalian menyebutkan nama dari tokoh Sumpah Pemuda yang Ibu tunjuk. Nanti Ibu menunjuk 2 tokoh. Nanti yang berani maju ke depan angkat tangannya ya. Nah, tokoh yang pertama itu adalah yang nomor 3. Nah, yang tokoh kedua itu nomor 10. Jadi siapa yang tahu tokoh nomor 3 dan tokoh nomor 10? Coba angkat tangannya. Ayo yang tokoh nomor 3 dan nomor 10. Sini, Ara maju ke depan. Yo, sini Harisa juga maju ke depan. Nah, sini. Harisa dan Ara akan menyebutkan tokoh nomor 3 dan nomor 10. Yang tokoh nomor 3 siapa yang bisa? Harisa. Ayo Harisa sini. Coba. Harisa lihat gambar bapaknya ini. Siapa nama bapaknya? Blok. Nah, teman-teman benar tidak ini Bapak Wage Rudolf Supratman? Benar. Sudah bisa terus? Coba, Harisa geser ke sini. Sekarang, ayo, Ara lihat ke kamera. Nah, lihat ke kamera nomor 10 ini. Gambar siapa? Ara, foto siapa? Nah, benar tidak teman-teman ini Bapak Sunario Sastrowardoyo? Oke, karena Harisa dan Ara sudah maju dan jawabannya benar, Ibu punya hadiah untuk keduanya. Ini untuk Harisa dan ini untuk Ara. Silakan kembali ke depannya, kasih tepuk tangan dulu. Nah, tadi Ibu sudah kasih kuis. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu terjadi sebelum Indonesia merdeka. Kita sebagai pemudi yang ada di zaman sekarang harus menghormati dan menghargai serta mengenang tokoh-tokoh tersebut karena mereka telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa ya, bunyi Sumpah Pemuda ini akan selalu ada, tidak akan hilang karena ini sudah dicatat sebagai salah satu sejarah Indonesia. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak sekalian, Ibu mau kalian membuat biografi tentang 10 tokoh Sumpah Pemuda tersebut. Nanti anak-anak kalian cukup membuat 1 saja biografi. Dimulai dari fotonya, namanya, nama orangnya, terus jabatannya sebagai apa, dan rincian yang lainnya. 1 orang cukup 1 tokoh ya untuk materi pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, Ren. Pimpin doanya. Yo, Nabila, tokohnya silakan pimpin doa teman-temannya. Setiap kali kawan-kawan sebelum pulang kita baca mulai. Berdoa salah cukup kali sana.